Hadirin yang berbahagia, selanjutnya orasi ilmiah Profesor Dr. Haji Badruzzaman M. Yunus LC.MA disilakan. Profesor Dr. Haji Badruzzaman M. Yunus LC.MA merupakan guru besar ilmu tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pria kelahiran 23 Mei 1955 ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1983. Kemudian mengambil program magister jurusan Tafsir Fakultas Usuluddin di universitas yang sama. Tidak puas sampai di situ, Badruzzaman mengambil program magister Khartoum International Institute for Arabic Language di Khartoum, Sudan pada tahun 1987, hingga akhirnya menyelesaikan studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengawali karir sebagai dosen Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1989. Pria asal Purwakarta ini pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan tafsir hadis pada tahun 1992 hingga 1997. Kemudian diangkat sebagai ketua jurusan tafsir hadis selama 2 periode. Pada tahun 2008, Badruzzaman didaulat sebagai Syekh Mahad Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung selama 2 periode berturut-turut. Menjadi Kepala Pusat Bahasa pada 2013 hingga 2015, hingga akhirnya dipercaya sebagai Direktur Mahad Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2015 hingga 2019. Selain aktif dalam bidang akademik, pria yang dikenal nyentrik ini juga aktif dalam bidang keorganisasian. Sejumlah pengalaman organisasi telah melengkapi rekam jejak hidupnya, antara lain Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat dan Ketua Harian LPTQ Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Temuan saya di dalam ilmu tafsir adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang tafsir dari segi sumbernya. Tafsir bil masur itu dibagi kepada 2. Yang pertama, tafsir bil masur murni atau bahasa Arabnya at-tafsir bil masur al-mujarrad. Kemudian yang kedua, tafsir bil masur campuran dengan ra'yu atau at-tafsir bil masur al-makhlud bi ar-ra'yi. Tentang tafsir bil ra'yi juga ada 2. Yang pertama, tafsir bil ra'yi murni, yaitu tafsir bil ra'yi al-mujarrad, dan yang kedua tafsir bil ra'yi yang campuran atau tafsir bil ra'yi al-makhlud bi al-asad. Itu yang pertama. Kemudian tentang metodologi tafsir saya bagi menjadi 2. Yang pertama metode umum dan yang kedua metode khusus. Metode umum sebagaimana yang digagas oleh Dr. Said Al-Qumi, yaitu ada 4: tahlili, ijmali, muqarron, dan maudhu'i. Sedangkan masing-masing mufasir menggunakan metode khusus. Terserah kepada masing-masing mufasir itu sendiri, bisa sama dan bisa berbeda. Kemudian yang ketiga, tafsir ditinjau dari segi ittijah atau corak. Itu saya bagi kepada 2. Yang pertama berdasarkan latar belakang si mufasir itu sendiri, dan yang kedua berdasarkan tujuan si mufasir itu sendiri. Itulah 3 temuan saya di dalam ilmu tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris serta para anggota Senat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak Rektor dan para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan dan wakilnya di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur, semua Wakil Direktur, hadirin dan hadirat yang berbahagia.
Ahmaduka Rabbi wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan segenap kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul kategorisasi tafsir. Ilmu tafsir adalah kumpulan teori tentang tafsir Al-Quran. Menurut temuan saya, teori-teori tersebut tidak akan keluar dari 3 bahasan pokok, yakni teori yang berkaitan dengan sumber tafsir, metode tafsir, dan corak tafsir. Beberapa pengembangan yang dilakukan oleh pengkaji tafsir belakangan ini dapat saya pastikan tidak akan keluar dari 3 kategori di atas. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, perbedaan pendapat dalam kajian ilmu keislaman memang bukan hal yang baru. Bahkan itu lumrah terjadi. Yang menjadi persoalan saat perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan ketidakseragaman penggunaan istilah teknis yang berkaitan dengan kajian inti sebuah ilmu. Hal itulah yang kemudian mendorong saya melakukan kajian lebih dalam guna menemukan kajian yang lebih matang pada penggunaan istilah teknis di dalam ilmu tafsir. Harus diakui bahwa belum ada kesepakatan untuk terminologi beberapa istilah di dalam ilmu tafsir, sehingga terjadi inkonsistensi penggunaan istilah seperti istilah al-manhaj sering dipakai sebagai al-ittijah, bahkan untuk pemahaman al-uslub pun terkadang istilah yang digunakan adalah al-manhaj. Merujuk pada beberapa literatur ulumul Quran, yang dimaksud dengan sumber tafsir adalah sumber-sumber yang dikutip atau dirujuk oleh para ahli tafsir dan diletakkan dalam kitab tafsir mereka, bukan berupa pandangan pribadi mereka dalam susunan Al-Quran. Pada kenyataannya masih ada kerancuan dalam pemahaman tentang sumber tafsir, di mana ada yang menghubungkan sumber tafsir dengan pelbagai pandangan dan persoalan yang dikemukakan mufassir saat menafsirkan Al-Quran. Padahal pandangan dan persoalan yang dijadikan sandaran pada ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran seperti pemikiran tentang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu balaghah, sejarah dan lain sebagainya bukan sebagai sumber tafsir, melainkan termasuk pada persoalan yang mempengaruhi mufassir, sehingga ia menempuh cara tertentu atau memiliki kecenderungan tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, berdasarkan pada pendapat ulama dalam sejumlah literatur ulumul Quran, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kajian tentang sumber tafsir dapat dibedakan pada 2 jenis, yaitu yang pertama sumber tafsir primer atau al-masadir al-asliyah berupa Al-Quran, As-Sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dan kaidah-kaidah kebahasaan. Kedua, sumber primer, sumber sekunder atau al-masadir al-tsanawiyah, yakni kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan atau bahan bacaan dari seorang mufassir. Penafsiran Al-Quran yang berdasarkan dari sumber-sumber asliyah dan sanawiyah dalam realisasinya dapat terbagi ke dalam 2 kategori tafsir, yaitu tafsir bil mastur dan yang kedua tafsir bil ra'yi. Jika para ulama terdahulu hanya terhenti pada 2 kategori tafsir di atas, maka saya menemukan bahwa pada realisasinya tafsir bil ma'sur terbagi kepada 2, yaitu tafsir bil ma'sur murni atau dikenal dengan at-tafsir bil ma'sur al-mujarrad, dan yang kedua at-tafsir yaitu yang benar-benar mengambil sumber penafsiran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua tafsir bil ma'sur yang bercampur dengan ra'yu atau al-makhlut bil ra'yi. Hal itu dengan asumsi bahwa sekalipun dalam tafsir bil ma'sur tetapi tetap membutuhkan akal atau ijtihad dalam pemikiran dalam penafsiran.
Selain hal itu di atas, saya juga menemukan bahwa tafsir bil ra'yi sebagai hasil penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad terbagi kepada dua, yaitu tafsir bil ra'yi murni atau tafsir bil ra'yi al-mujarrad. Maksudnya mufasir menggunakan akal secara murni dalam menafsirkan Al-Quran, dan kedua tafsir bil ra'yi yang campur dengan ma'sur atau tafsir bil ra'yi al-makhlut bi al-ma'sur, yakni mufasir menggunakan akal sebagian basis penafsirannya, tetapi kerangka dasarnya ia tetap mengambil dari riwayat Al-Quran, As-Sunnah, pendapat sahabat, pendapat tabi'in. Yang harus diingat adalah penafsiran terhadap Al-Quran dengan menggunakan ijtihad harus didukung oleh perangkat keilmuan yang kuat, baik dari segi ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu lain sebagainya. Ada dua lagi temuan saya tentang metode dan tentang ittijah atau corak yang tadi sudah ditayangkan di dalam tayang ini, dan pada mimbar yang mulia ini tidak sempat akan saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan insya Allah apa yang saya temukan tentang kategori tafsir ini akan saya jadikan sebagai mazhab tafsir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, khususnya di jurusan IAT Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Bandung dan IAT Pascasarjana UIN Sunan Gunung Bandung, agar supaya semua mahasiswa itu bisa seragam ketika mengkaji tafsir dan keilmuannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menghaturkan ribuan terima kasih kepada yang pertama Ketua Senat Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nadat Fathah Nasir MS dan anggota Senat. Yang kedua kepada Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI selaku Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang ketiga Profesor Dr. H. Rasulullah Anwar MAG selaku Wakil Rektor. Profesor Dr. H. Teddy Priyatna MAG selaku Wakil Rektor 2. Profesor Dr. H. Ahmad Fotoni MAG selaku Wakil Rektor 3. Profesor Dr. Hajjah Ulfiah MSI selaku Wakil Rektor 4. Atas perhatian dan dukungannya, dan saya mengucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ananda Dr. Wahyudin dan Malaksana MAG, Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta para wakil dekannya atas dukungan dan bantuan selama ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yunus dan ibunda yang sangat tercinta almarhumah Hajah Siti Atikah. Laulahuma lama hasaltu ala ma hasalt, yang tak sempat menyaksikan pengukuhan guru besar pada saat ini. Sebuah keduanya mendapatkan maghfirah dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada istri saya yang sangat tercinta, Hajar Alasmana, satu-satunya adik saya. Hajah Yayuh Badriyah yang tidak sempat menyaksikan momen yang sangat bersejarah ini. Anak-anakku tercinta, Ahmad Samau'al, Katrin Nada, dan si bungsu Asma Nur Sahra, dan menantu saya Imam Indradi Ramadhan, serta para sahabat yang tercinta. Tanpa doa dan dukungan mereka, saya tidak akan berdiri di tempat yang mulia ini.
Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jabatan guru besar yang saya terima ini hanyalah berkah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apa yang saya lakukan ini termasuk ke dalam kategori pengabdian saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya diberi kekuatan mengemban amanah ini dan tergolong ke dalam hamba Allah yang selalu bersyukur. Dan terakhir sekali, saya minta doa kepada semuanya. Minta saya doakan panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya masih terus bisa bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.